Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Keindah Asfahani dengan NIM 202205100184. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah telaah filosofis perang dengan teori Clausewitz. Topik-topik yang akan dibahas di sini yang pertama teori perang. Selanjutnya yang kedua, mengapa perang terjadi. Yang ketiga, pemikiran perang berdasarkan Clausewitz. Yang kelima, siapakah Clausewitz? Yang keenam, sejarah-sejarah perang. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya perang. Untuk slide pertama yaitu teori perang. Ada banyak sekali pengertian perang menurut para ahli. Untuk kali ini saya mengambil teori menurut Kusuma Atmaja. Seperti yang dikutip oleh Haryo Mataram, perang adalah suatu keadaan di mana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan suatu pernyataan niat salah satu pihak lain. Selanjutnya, mengapa perang itu terjadi? Berikut adalah 4 penyebab perang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kegley dan Blanton di tahun 2011, sebab-sebab perang bisa dikelompokkan berdasarkan 3 kategori besar. Yang pertama, sifat agresif yang ditemukan pada spesies manusia. Yang kedua, atribut nasional yang merugikan yang membuat beberapa negara cenderung terlibat dalam agresi. Dan yang ketiga, gejolak dalam sistem global yang mendorong konflik menjadi peperangan. Kedua, sebagaimana Monika Tov menyimpulkan pada tahun 2007, yaitu perdamaian jelas merupakan nilai yang diharapkan sebagian besar negara-negara. Namun, kedamaian tidak selalu di atas semua nilai lainnya. Pergeseran distribusi kekuasaan bisa membantu menjelaskan kemungkinan terjadinya perang. Hal ini disebut dengan teori transisi kekuasaan. Yang ketiga, penyebab perang menurut Kaspari tahun 1993 ialah karena jiwa nasionalisme yang tinggi. Kebanyakan pemerintah mendorong populasi mereka untuk memuliakan negara dan menerima keputusan apapun yang menurut para pemimpin mereka diperlukan untuk keamanan nasional, termasuk berperang melawan musuh. Dengan demikian, negara modern bisa mengorganisasi masyarakatnya untuk menerima perang dan membangun budaya yang menegaskan kematian dan menerima pembunuhan yang tidak masuk akal. Dan yang terakhir, menurut Levy tahun 1998 ialah teori realis. Dalam pemahaman teori realis, peperangan antar negara dapat terjadi tidak hanya karena beberapa negara memilih perang daripada perdamaian, tetapi juga karena konsekuensi tindakan yang tidak disengaja oleh mereka yang lebih memilih perdamaian daripada perang dan lebih tertarik untuk mempertahankan posisi mereka daripada meningkatkannya. Itulah yang disebut dengan dilema keamanan. Tindakan suatu negara yang sebenarnya berniat untuk menjamin keamanannya sendiri justru bisa mengakibatkan penurunan keamanan bagi semua negara, termasuk dirinya sendiri. Selanjutnya, topik ketiga ialah pemikiran Clausewitz tentang perang. Perang dalam pandangan Clausewitz hanyalah merupakan alat dari politik atau tujuan nasional sebuah bangsa. Perang bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanyalah alat dari politik kebijakan atau tujuan nasional sebuah bangsa. Perang itu sendiri bersifat konstan, sedangkan tata cara, alasan berperang, strategi, taktik, skala, ataupun bentuknya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Clausewitz melihat bahwa perang bukan hanya tindakan politik, namun juga alat politik yang nyata. Suatu kelanjutan dari perdagangan politik, upaya untuk mencapai yang sama namun melalui jalan yang berbeda. Selanjutnya, siapakah Clausewitz? Berikut adalah biografi mengenai Clausewitz. Clausewitz memiliki nama Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, namun lebih dikenal dengan sebutan Clausewitz. Lahir pada 1 Juli 1780 dan wafat pada 16 November 1831. Seorang tentara Prusia dan intelektual. Ketenaran Clausewitz adalah teori perang dan strategi yang ditulis dalam buku Onward. Selanjutnya, sejarah perang. Berikut adalah sejarah-sejarah perang yang terjadi di dunia. Yang pertama ada perang 30 tahun dan perdamaian Westphalia. Lalu ada perang Napoleon dan Concert of Europe. Lalu ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, selanjutnya ada Perang Dingin.
Yang terakhir, mencegah terjadinya perang. Terdapat dua perspektif dalam mencegah terjadinya perang. Yang pertama yaitu perspektif realisme. Perspektif realisme percaya bahwa perdamaian di dalam politik dunia yang anarki bisa diciptakan dengan membangun suatu kondisi keseimbangan kekuasaan atau balance of power. Sedangkan perspektif liberal punya pemikiran yang berbeda. Gagasannya terlihat lebih bernuansa. Menurut perspektif liberal, pertama, karena kondisi anarki adalah salah satu penyebab perang yang paling penting. Pemikiran liberal percaya bahwa membangun keamanan kolektif atau collective security dipandang sebagai jalan alternatif daripada keseimbangan kekuasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.